Prefilter ini air dipompa ke dalam vessel membran menggunakan pompa bertekanan tinggi. Selanjutnya, untuk kinerja membran reverse osmosis, yang pertama yaitu flow rate. Untuk flow rate ini yaitu terdapat 3 aliran. Untuk aliran umpannya itu dipisahkan dari membran RO sehingga aliran meresap. Aliran ini dinyatakan dalam meter kubik per jam atau galon per menit. Yang kedua yaitu permeate flux yang menggambarkan kuantitas meresap diproduksi selama membran pemisahan persatuan waktu dan membran RO. Untuk rumusnya yaitu JV sama dengan Kp per S. JV-nya itu merupakan aliran per menit, Kp debit per menit, dan S-nya luas area membrannya. Yang ketiga, salt rejection, yaitu presentase yang menjelaskan jumlah zat terlarut yang ditahan oleh membran. Rumusnya bisa menggunakan R 1 sama dengan 1 min Cp per CAV dikali 100. Untuk CAV-nya dapat dihitung menggunakan CV plus CC dibagi 2. Yang keempat yaitu recovery rate. Untuk recovery rate sendiri yaitu sebagai pecahan dari aliran umpan yang melewati membran. Y ini dapat dihitung menggunakan Kp per Kf. Yang kelima, differential pressure. Differential pressure ini yaitu perbedaan antara tekanan konsentrat selama aliran melalui satu RO. Untuk PF-nya itu, untuk dP-nya itu dapat dihitung menggunakan PF min PC. Yang terakhir yaitu transmembran pressure atau tekanan transmembran sebagai perbedaan tekanan antara sisi umpan dan sisi perembesan dari membran. TMP dapat dihitung menggunakan PF plus PC per 2 min P. Perawatan membran. Membran yang digunakan dalam proses pengolahan air dilakukan proses cleansing atau pembersihan. Hal ini untuk merawat membran agar optimal dan tahan lama. Prosesnya itu untuk menghilangkan kotoran sisa pengolahan air yang menyumbat pori-pori dan membran. Proses biasanya dilakukan 1 bulan sekali. Saya menggunakan contoh perhitungan yaitu perhitungan tekanan osmosis. Di sini contohnya yaitu pada 100 mg per liter diasumsikan koefisien osmosisnya 0,9 dengan natrium klorida, SrSO4 dan glukosa. Menghitung tekanan osmosisnya pada NaCl itu dapat dihitung menggunakan C 2 mol ion per mol NaCl dikali 1000 mg per liter dibagi 103 mg per gram kali 58,4 gram per mol, hasilnya itu 0,342. Kemudian juga untuk menghitung tekanan osmosis pada SrSO4 sama dengan hasil yang didapatkan 0,25 bar. Yang ketiga, untuk tekanan osmosis pada glukosa didapatkan hasil 0,13 bar. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih Tias untuk presentasinya. Dilanjut dulu ya Pak, ini satu topik atau satu topik dilanjut. Ya. Baik, untuk presentasi selanjutnya dari Hamda Ezra. Kepada Ezra saya persilakan. Permisi, apakah slide-nya sudah kelihatan? Oke, terima kasih atas kesempatannya buat Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, selamat pagi Pak Jun dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hamda Ezra Sauma dengan NIM 210801181200029. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai reverse osmosis. Tadi sudah dijelaskan lengkap oleh Mbak Tias, jadi mungkin saya akan menambahkan beberapa poin. Pertama, pengertian osmosis. Jadi secara gampangnya itu reverse osmosis kebalikan dari fenomena osmosis, di mana
osmosis merupakan fenomena pencapaian kesetimbangan antara dua larutan yang memiliki perbedaan konsentrasi zat larut. Kesetimbangan terjadi akibat perpindahan pelarut dari larutan yang memiliki konsentrasi zat yang rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi zat yang tinggi. Dapat dilihat di skema sebelah kanan yang A, itu adalah skema atau fenomena osmosis itu sendiri, di mana zat dari konsentrasi yang rendah akan mengalir ke konsentrasi yang tinggi, sehingga volumenya akan berkurang dan konsentrasi yang tinggi volumenya akan bertambah. Kemudian itulah sampai di titik tidak akan bertambah lagi, dan itu disebutnya tekanan osmosis. Kemudian kalau reverse osmosis itu sendiri yaitu memberikan tekanan hidrostatik yang melebihi tekanan osmosis, sehingga pelarut dalam hal ini air dapat berpindah dari larutan yang memiliki konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Untuk skema sendiri dapat dilihat di gambar yang B. Kita memberikan pressure atau tekanan di zat larut yang memiliki konsentrasi yang tinggi, sehingga mau tidak mau harus konsentrasi yang tinggi akan berpindah ke konsentrasi yang rendah. Apakah slide-nya sudah berganti? Sudah. Ya. Selanjutnya sedikit menjelaskan mengenai penggunaan RO itu sendiri. RO itu singkatan dari reverse osmosis. Jadi pada tahun 1950, reverse osmosis ini dikembangkan dalam rangka mencari metode yang ekonomis untuk desalinasi air laut. Metode ini yang juga dikenal sebagai hyperfiltration, kemudian terus berkembang untuk membuang hampir semua kontaminan dari air yang diolah. Sistem reverse osmosis ini yang dibentuk secara komersial pada awalnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya di kapal laut yang sedang berlayar dalam jangka waktu yang lama. Sistem ini menggunakan pompa bertekanan tinggi untuk mendorong air melewati membran dan memisahkannya dari komponen-komponen yang tidak diinginkan. Namun, seiring berkembangnya membran yang semakin pesat, terutama pada elemen dan sistem konfigurasi yang digunakan, sistem RO kini telah dapat diaplikasikan pada skala rumah tangga. Teman-teman dapat melihat yang ada di PPT, yang kiri itu salah satu bentuk mesin yang digunakan untuk kapal, dan yang sebelah kanan itu yang digunakan untuk skala rumah tangga. Selanjutnya yaitu prinsip kerja reverse osmosis atau RO. Jadi proses reverse osmosis pada dasarnya yaitu kebalikan dari proses osmosis, dengan memberikan tekanan larutan dengan kadar garam yang tinggi supaya terjadi aliran molekul air yang menuju larutan yang dengan kadar garam yang rendah. Pada proses ini molekul garam tidak dapat menembus membran semi-permeable, sehingga yang terjadi hanyalah aliran molekul air saja. Melalui proses ini, kita akan mendapatkan air murni yang dihasilkan dari larutan berkadar garam yang tinggi. Untuk skemanya dapat dilihat di gambar sebelah kiri. Jadi, tadi sudah dijelaskan osmosis itu dari yang rendah ke yang tinggi konsentrasinya. Nah, dengan adanya tekanan dari reverse osmosis menyebabkan konsentrasi yang tadinya tinggi berpindah ke yang rendah. Nah, ini di tengah-tengahnya itu ada yang namanya membran semi permeable yang sudah dijelaskan Mbak Tias tadi. Jadi yang masuk ke konsentrasi yang rendah itu hanya molekul air saja. Jadi garam-garam mineral lainnya tertinggal di sini. Oleh karena itu, air yang didapatkan biasanya memiliki kualitas air murni. Itulah alasannya kenapa pada mesin reverse osmosis modern, membran semi permeable dan pompa tekanan tinggi menjadi komponen utama yang harus ada. Nah, untuk bentuk membran semi permeable sendiri itu dapat dilihat di gambar ya teman-teman. Membran RO merupakan inti dari sistem, sehingga pemilihan jenis dan model membran menjadi sangat penting dalam desainnya. Membran semi permeable pada aplikasi reverse osmosis terdiri dari lapisan tipis polimer pada penyangga berpori. Terdapat dua jenis polimer yang digunakan, yaitu selulosa asetat dan komposit poliamida. Di gambar itu bentuknya seperti tabung gitu. Nah, itu tuh ada berlapis-lapis, biasanya digunakan 3 lapis. Airnya dialirkan ke membrannya, kemudian air yang setelah disaring itu akan masuk ke pipa. Nah, pipanya itu nanti keluarnya air bersih, seperti itu. Kemudian ada salah satu studi kasus rancangan desain di mana desain area membran didasarkan pada pemulihan atau recovery yang diinginkan. Area membran umumnya 1-3 tahap dengan beberapa elemen yang terhubung secara seri di setiap tahap. Umumnya tingkat parameter recovery untuk array 1, 2, atau 3 tahap
dengan 6 elemen panjang 1 meter secara seri dalam pressure vessel adalah sebagai berikut. Untuk tahap pertama, parameter recovery-nya yaitu 50%, untuk tahap kedua di antara 50% sampai 75%, dan di tahap 3 lebih dari 90%. Kemudian ada studi kasus di mana kita mendapatkan debit air umpan sebesar 42 meter kubik per jam. Kemudian ada perimeter recovery-nya yaitu 50% dan jumlah stage-nya atau tahapnya yaitu 1. Kemudian perhitungannya dapat dilihat di mana HP sama dengan V dikali persentase recovery. HP yaitu debit air product atau air yang dihasilkan setelah melalui RO, dan H-nya itu debit yang masuk ke RO-nya, dan recovery-nya itu yang tadi saya jelaskan. HP sama dengan 42 meter kubik per jam dikalikan 50%, sama dengan 21 meter kubik per jam untuk debit yang dihasilkan. Kemudian ditetapkan rangkaian RO-nya sebagai berikut, satu stage dengan 2 pressure vessel, di mana setiap pressure vessel terdiri dari 6 elemen. Maka jumlah elemennya menjadi NPV dikali NEP, di mana NPV itu jumlah pressure vessel-nya dan NEP itu jumlah elemen tiap pressure vessel. Jadi tinggal dikalikan saja, yaitu 2 dikalikan dengan 6, karena satu stage terdiri dari 2 pressure vessel dan satu pressure terdiri dari 6 elemen. Jadi ada 12 elemen totalnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ezra yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya, presentasi dilanjutkan oleh Ibrena Olivia. Kepada Ibrena Olivia, saya persilakan. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya sudah masuk dan PPT saya sudah terlihat? Sudah, Olive. Sudah. Terima kasih. Oke. Sebelumnya selamat pagi untuk Pak Hendro dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ibrena Olivia Regina dengan NIM 2108011812111. Saya akan menjelaskan tentang reverse osmosis. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang proses osmosis itu sendiri, yaitu terdapat 2 jenis larutan yang berbeda yang diletakkan secara berdampingan, dan di antara kedua jenis larutan itu diletakkan membran semi permeabel sebagai pembatasnya. Pada wadah yang di sebelah kiri yang bisa dilihat pada gambar disebut concentrate solution, yaitu larutan dengan kadar garam yang tinggi. Sedangkan pada wadah yang di sebelah kanan disebut dilute solution, yaitu larutan dengan kadar garam rendah. Nah, fungsi membran semi permeabel yang diletakkan di tengah kedua larutan tersebut untuk mencegah terjadinya pencampuran di antara kedua larutan tersebut. Membran semi permeabel adalah membran yang dilewati oleh molekul air tetapi tidak bisa dilewati oleh molekul garam. Nah, proses osmosis adalah proses mengalirnya molekul air dari larutan berkadar garam rendah atau dilute solution menuju ke larutan berkadar garam tinggi atau concentrate solution. Nah, pada proses reverse osmosis itu prinsipnya adalah kebalikan dari proses osmosis tersebut, dengan memberikan tekanan larutan dengan kadar garam tinggi supaya terjadi aliran molekul air yang menuju larutan dengan kadar garam rendah. Pada proses ini, molekul garam tidak dapat menembus membran semi permeabel, sehingga yang terjadi hanyalah aliran molekul air saja. Melalui proses ini, kita akan mendapatkan air murni yang dihasilkan dari larutan berkadar garam tinggi. Inilah prinsip dasar reverse osmosis. Nah, berdasarkan penjelasan sederhana di atas, dalam proses reverse osmosis minimal selalu membutuhkan 2 komponen, yaitu adanya tekanan tinggi atau high pressure dan membran semi permeabel. Itulah alasan kenapa pada mesin RO modern, membran semi permeabel dan pompa tekanan tinggi high pressure pump menjadi komponen utama yang harus ada. Ya. Oh ya? Maaf, ini slide-nya belum berubah. Oh iya, maaf ya. Yaudah aku kayak gini aja ya. Iya. Oke, saya lanjut ya. Di sini
salah satu PT atau industri itu memiliki unit-unit pada RO-nya. Yang pertama ada water well, merupakan sumur tempat air yang akan diolah. Sumur ini terletak di bawah tanah. Sumur ini memiliki kedalaman hingga 180 meter. Air yang berasal dari pompa ini memiliki suhu 40 hingga 45 derajat Celcius. Yang kedua ada carbon tank. Tangki ini berisi karbon aktif yang berukuran seperti kerikil. Air yang telah dipompa dari water well selanjutnya akan dimasukkan ke dalam tangki karbon. Karbon pada tangki ini berguna untuk menghilangkan bau pada air, menghilangkan klorin, senyawa organik, dan garam. Dikarenakan karbon mempunyai pori-pori yang besar, sehingga karbon aktif dapat menyerap apapun yang melewatinya. Nah, yang ketiga ada degasifier tank yang merupakan suatu tangki yang di dalamnya akan dipompakan udara menggunakan blower. Air yang telah melewati carbon tank selanjutnya akan dimasukkan pada tangki ini. Pada tangki ini berlangsung proses aerasi, yakni suatu proses penambahan udara atau oksigen untuk menyemprotkan air ke dalam udara guna untuk melancarkan proses oksidasi biologi mikroba. Cara melakukan proses aerasi ini dengan menjatuhkan air pada pemutaran baling-baling sehingga air terpecah seperti hujan dan selanjutnya dikontakkan dengan udara yang dipompakan melalui blower. Selain melancarkan proses oksidasi mikroba, proses ini juga dapat menurunkan suhu pada air tersebut. Yang keempat ada softener filter tank. Air yang telah melewati degasifier tank tadi akan dipompakan untuk memasuki softener filter tank dengan tekanan 30 hingga 40 PSI. Tangki ini berisi resinion yang berfungsi untuk demineralisasi dan mengurangi kesadahan pada air dengan cara mengikat kapur, magnesium, dan kalsium. Gambar yang di bawah itu merupakan contoh resin yang telah digunakan. Resin yang baru berwarna kuning keemasan, sedangkan yang kotor berwarna ungu kehitaman. Perubahan warna ini dikarenakan resin sudah jenuh dengan kotoran-kotoran saat pengolahan air. Nah, yang selanjutnya adalah pre-filter. Tangki pre-filter berisi cartridge yang berguna untuk membersihkan air dan kotoran-kotoran berukuran kecil yang masih terkandung di dalam air. Cartridge ini mengandung ukuran kurang lebih 0,5 mm. Pre-filter dapat membantu meringankan kerja membran sehingga permeat yang dihasilkan oleh membran RO nantinya lebih optimal karena telah dilakukan penyaringan awal. Hal ini juga mencegah pergantian membran yang RO yang terlalu cepat. Nah, yang terakhir adalah vessel membran RO yang digunakan dalam bentuk spiral wound. Dalam bentuk vessel terdapat 6 buah membran dan pada proses RO digunakan 6 unit vessel. Dari pre-filter tank tadi, air dipompakan ke dalam vessel membran menggunakan pompa bertekanan tinggi. Tekanan tinggi dibutuhkan agar air dapat menembus membran yang ukurannya sangat halus, yakni sekitar 1/10.000 mikron. Air yang berhasil melalui membran tersebut sebagai permeat dan hasil yang tidak lolos disebut reject. Permeat harus memiliki pH 7. Nah, faktor-faktor pada RO dalam proses filtrasi dengan menggunakan membran RO terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan yang akan mempengaruhi pada kualitas air. Yang pertama ada tekanan, yang kedua temperatur atau suhu, ada kepadatan atau kerapatan membran, kepadatan recovery factor, salt rejection atau rejeksi garam-garaman, ketahanan membran, pH, kekeruhan, pengolahan awal, dan pembersihan. Nah, kelebihan pada RO ini yaitu menghasilkan air dengan hasil 99,99% kemurniannya, kualitas air murni yang bebas kontaminasi virus dan bakteri. Namun kekurangan dari proses ini membutuhkan air baku yang sangat besar karena 90% air baku akan dibuang dan kualitas air baku harus seperti air PDAM dan membutuhkan pre-filter di luar mesin RO. Nah, di sini saya mengambil contoh desain dari sebuah industri yang akan merecycle air buangan mereka menjadi air bersih. Jadi yang pertama itu ada perancangan pada penampungan air bersih dan rangkaian pipa. Untuk membantu kelancaran pendistribusian air bersih di seluruh area, maka dibuatkan suatu penampungan air bersih yang terpusat. Contoh penampungan air bersih yang dibuat yaitu pertama ada tom air dengan kapasitas 5.000 liter dengan bahan polipropilen dan coating. Lalu ada rangka tiang dengan kakinya IWF 200 kali 100 kali 5,5 kali 88 mm dengan hasil pengujiannya 0,0098. Lalu ada hole bracing dengan spesifikasi UNP 150 dikali 75 dikali 6,5 mm dengan hasil pengujian 0,0043.
Dan yang ketiga ada bracing dengan spesifikasi IS 60 x 60 x 6 mm dengan hasil pengujian 0,074. Nah, di sini bisa dilihat salah satu contoh penampang air bersih yang dibuat. Lalu yang kedua itu dalam mendistribusikan air diperlukan sebuah sistem perpipaan. Jadi yang dihitung itu adalah efisiensi pemakaian air bersih. Persen efisiensinya dengan rumus pemakaian air sebelumnya dikurang pemakaian air sesudah dikali 100%, sehingga didapatkan hasil sekitar 34,99 sesuai dengan desain perancangan industri tersebut. Lalu ada efisiensi pembuangan air efluen, persen efisiensinya dengan rumus pembuangan air sebelum dikurang pembuangan air sesudah dikali 100% dan didapatkan hasil 100%. Nah, yang terakhir itu dihitung analisis konsumsi listrik dengan rincian setelah didapatkan persen efisiensinya sudah bisa di list rincian operasional sistem RO-nya, yaitu waktu operasionalnya sekitar 16 jam per hari atau 26 hari kerja per bulan, pompa feed water-nya dengan 1100 watt atau 1,1 kilowatt, pompa booster 4000 watt atau 4 kilowatt, pompa transfer 1007 watt atau 1,07 kilowatt. Asumsi harga listrik yang dibuat itu adalah 1500 per kWh. Maka konsumsi listrik yang digunakan oleh sistem RO pada industri tersebut yaitu sekitar 3.850.000 per bulannya dengan detail-detail yang sudah ada di PPT. Sekian presentasi dari saya, mungkin bisa dibalikkan ke Nurul. Terima kasih. Terima kasih Alif untuk presentasinya. Untuk selanjutnya ke topik elektrodialisis dulu atau pertanyaan dulu. Menanggapi yang ini dulu, Pak? Menanggapi dulu. Ya. Menanggapi dulu. Ya. Dari Pak Jun, apakah ada tanggapan? Dari kalian dulu. Ada pertanyaan tidak? Baik, kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada teman-teman yang presentasi maupun kepada teman-teman yang dengan topik reverse osmosis? Saya persilahkan. Ini terutama yang satu topik ya, itu kan pasti lebih memahaminya itu. Sementara ini itu. Mungkin ada tanggapan. Kan menulisnya sama atau hal yang sama yang ditulis. Mungkin ada yang berbeda. Ya. Dari 15 kita ambil 3. Ya. Silakan. Kalau nggak ada, disiapkan topik berikutnya aja lagi. Kalau tidak ada. Baik, Pak. Untuk selanjutnya presentasinya dilanjutkan dengan topik elektrodialisis. Untuk yang pertama presentasi adalah Adinda Ragil. Kepada Adinda Ragil saya persilakan. Selamat pagi semua. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Adinda Ragil. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai desain elektrodialisis. Oke. Yang pertama yaitu pengertian dari elektrodialisis. Elektrodialisis merupakan proses pemurnian secara elektrokimia dengan ion-ion berpindah melintasi membran efektif anion dan kation dari larutan konsentrasi rendah ke tinggi menggunakan aliran arus listrik searah atau DC. Menurut penelitian SAN 2010, ini digunakan untuk desalinasi dalam memproduksi air yang memiliki kadar garam seperti sebagai produk air minum, terutama dari air payau, air laut, air tanah, dan limbah industri. Kemudian untuk proses elektrodialisis sangat bergantung pada hal sebagai berikut, yaitu 1. Garam yang terlalu dalam air adalah terdiri dari ion-ion atau positif maupun negatif. Kemudian yang kedua, ion-ion dalam larutan bergerak ke arah elektroda yang memiliki muatan listrik yang berlawanan dan muatan ion tersebut. Kemudian yang ketiga, membran digunakan dibuat agar bersifat selektif terhadap anion atau kation. Kemudian faktor yang mempengaruhi elektrodialisis. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi elektrodialisis, yaitu DC supply, elektroda, membran, serta elektrolit. Arus DC merupakan jenis arus searah yang berfungsi untuk mempercepat pergerakan perpindahan kation dan anion menuju elektroda. Elektrodialisis adalah suatu proses elektrokimia yang memisahkan ion dengan melewatkannya melalui membran dan menggunakan tegangan yang mengalir searah. Kemudian untuk elektroda terdiri dari 2 jenis elektroda, yaitu inert dan tidak inert atau aktif. Potensial elektroda adalah potensial listrik yang ada pada sebuah elektroda yang berhubungan dengan bentuk oksidasi dan reduksi dari beberapa zat. Partikel yang terdapat di elektroda ini dapat menarik elektron yang disebut dengan potensial reduksi. Kemudian yang ketiga yaitu membran. Membran yang digunakan dalam proses elektrodialisis adalah ion exchange membranes. Membran penukaran ion adalah terdapat 2, yaitu membran penukaran kation dan membran penukaran anion. Membran tersebut sangat selektif dari ion-ion yang lewat sehingga mampu menahan ion-ion yang seharusnya tidak melewati membran tersebut. Kemudian yang terakhir adalah elektrolit. Elektrolit adalah zat yang dalam itu ya, belum Pak, ganti gimana, slide-nya. Slide-nya belum ganti gimana? Di tempat lain sudah belum? Belum juga. Oh, belum juga ya, Pak. Ini apakah ini sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Udah. Oh. Kepencet. Berarti dari faktor yang mempengaruhi elektrodialisis yaitu ada 4, DC supply, elektroda, membran, dan elektrolit. DC supply merupakan arus DC yang merupakan jenis arus searah yang berfungsi untuk mempercepat pergerakan perpindahan kation dan anion menuju elektroda. Seperti yang diketahui bahwa elektrodialisis adalah suatu proses elektrokimia yang memisahkan ion dengan melewatkannya melalui membran dan menggunakan tegangan yang mengalir searah. Kemudian yang kedua yaitu elektroda. Elektroda terdiri dari 2 jenis, yaitu elektroda inert dan yang tidak inert atau aktif. Potensial elektroda adalah potensial listrik yang ada pada sebuah elektroda yang berhubungan dengan bentuk oksidasi dan reduksi dari beberapa zat. Partikel elektroda ini dapat menarik elektron yang disebut dengan potensial reduksi. Kemudian yang ketiga adalah membran. Membran yang digunakan dalam proses elektrodialisis adalah ion exchange membranes. Membran penukar ion terdapat 2 jenis, yaitu membran penukar kation dan membran penukar anion. Membran tersebut sangat selektif terdapat ion-ion yang lewat sehingga mampu menahan ion-ion yang seharusnya tidak melewati membran tersebut. Kemudian yang keempat adalah elektrolit. Elektrolit adalah zat-zat terlarut dalam ion-ion, larutan elektrolit yang mudah menghantarkan listrik, dan larutan non-elektrolit yang tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian di sini ada perhitungan perencanaan dari
unit elektrodialisis dengan debit rencana yaitu sebesar 150 liter per sekon. Kemudian dengan asumsi perencanaannya adalah sebagai berikut, yaitu 1. Konsentrasi anion dan kationnya sebesar 0,01 G EQ per liter. Kemudian untuk efisiensi removal garamnya sebesar 50%. Kemudian yang ketiga, efisiensi removal dari elektrodialisis sendiri yaitu sebesar 90%. Kemudian untuk hambatannya dengan jumlah sel 240 sel. Di sini yang pertama yaitu menghitung besarnya arus listrik dengan debit 150 liter per sekon, yaitu dengan rumus I sama dengan F Q kali N kali mu dibagi N dikali F kali C, dengan I sama dengan 96,96.485 dikali 150 dikali 0,01 kali 0,50 dibagi 240 dikali 0,9. Yang hasilnya yaitu arus listriknya 670,03 ampere. Kemudian yang kedua yaitu menghitung energi dengan rumus P sama dengan R kali arus listrik pangkat 2, yaitu dengan R5 dikali 670,3 yang dihasilkan energi 2.241,701,01 watt, dikonversikan menjadi 2.245 kWh, 2.245 kilowatt. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung besarnya density, yaitu dengan mengkalikan 500 dikali normality, yaitu 500 MA per cm kubik dikali 0,01 dihasilkan CD sama dengan 50 meter ampere per cm kubik. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung kemudian yang selanjutnya itu menghitung luas area dengan mengalikan 670,03 ampere dikali 10 pangkat 3 dibagi 50 sama dihasilkan 13.400 cm kubik luasnya. Kemudian yang terakhir yaitu luas membran dengan mengkuadratkan besarnya luas areal yang sebelumnya yang dihasilkan sebesar 115,76 cm kubik dibulatkan menjadi 116 cm kubik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mungkin apakah teman-teman ada pertanyaan atau mungkin dilanjut saja, Pak? Lanjut dulu, dilanjut. Oke, Pak. Terima kasih kepada Dinda Ragil yang telah memaparkan presentasinya. Untuk selanjutnya, presentasi dilanjut dengan topik yang sama, elektrodialisis oleh Emil. Kepada Emil, saya persilahkan. Oke, sebelumnya apakah tampilan layar dan suara saya sudah tampil? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Jun dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Emil Giraldi Nugroho, NIM 21080140088 akan menjelaskan mengenai elektrodialisis. Mungkin ingin meminta bantuan ke teman-teman juga, semisal ada PPT-nya belum berganti, mungkin bisa diingatkan aja, dipotong aja nggak apa-apa. Sebelumnya, untuk pendahuluan, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari elektrodialisis, yaitu sebuah proses di mana ion dipindahkan melalui membran karena perbedaan potensi elektrik yang diberikan dan sebagai konsekuensi dari aliran arus listrik berdasarkan Mulder 1966. Dan juga ada definisi yang kedua, yaitu merupakan teknologi pengolahan air yang memanfaatkan membran dengan melibatkan
transportasi ion, dan dipengaruhi oleh medan listrik. Nah, sistem ED ini atau elektrodialisis ini terdiri dari susunan sel dengan letak anion, exchange membrane, dan cation exchange membrane di antara anoda dan katoda dari Moon dan Yun 2014. Mungkin di tabel sebelah kanan itu bisa dilihat sedikit deskripsi dari elektrodialisis, yaitu dengan membran menggunakan membran penukar kation dan penukar anion dengan ketebalan membran sekitar 100 sampai 500 mikrometer, ukuran pori yang tidak berpori, dan driving force-nya memiliki perbedaan potensial elektrik. Prinsip pemisahannya dengan mekanisme eksklusi Donen dengan material membrannya PTVI dan polysulfonyl fluoride vinyl ether. Untuk prinsip kerjanya, prinsip dari Emil, ya Pak, tolong dijelasin ya, pelan gitu loh ya. Soalnya dari tadi kan Ragil belum menjelaskan. Oh baik Pak. Ya. Untuk prinsip dari elektrodialisisnya ini, prinsip dari elektrodialisis ini mungkin dapat dilihat juga sambil dilihat di gambarnya, adalah terdapat dua membran, yaitu anion dan exchange membran, anion exchange membran dan cation exchange membran yang terletak di antara dua elektroda. Nah, membran akan membentuk kompartemen yang akan dilewati oleh suatu larutan. Apabila larutan elektrolit melewati kompartemen tersebut dan terdapat beda potensial di antara kedua elektroda itu, maka kation akan bergerak menuju katoda melewati cation exchange membran. Mungkin bisa dilihat di gambarnya, dia sesuai dengan tanda panah yang ada tuh. Seperti itu. Nah, ini mungkin salah satu bentuk dari konstruksi dari tumpukan lembaran elektrodialisis yang sebelah kiri, dan untuk yang sebelah kanan adalah stack elektrodialisis dengan skema atau lingkup industrial. Dengan prinsipnya untuk pasangan sel, unit yang terdiri dari membran penukar kation, kompartemen diluat, membran penukar anion, dan kompartemen konsentrat. Untuk yang stacknya yang sebelah kanan, pasangan sel disusun dengan antara dua elektroda, biasanya hingga 200 pasangan sel dalam satu tumpukan. Berikut adalah rumus untuk konsumsi energi untuk elektrodialisis dengan persamaan yang pertama, yaitu E sama dengan I kuadrat N R C atau hambatan dari sel omega dikalikan T. Itu didapatkan persamaan 1. Untuk persamaan 2-nya yaitu arus listrik 1 dapat dihitung dengan I sama dengan ZFM delta C per IU, di mana delta C adalah perbedaan konsentrasi antara bahan masuk dengan produknya. Lalu dari dua persamaan ini, persamaan 1 dan 2 didapatkan persamaan baru E sama dengan ZFM delta C per U dikuadratkan dikalikan dikalikan N kali RC, yaitu hambatan dari sel omeganya. Contoh perencanaannya mungkin serupa dengan yang Adina Ragil, saya jelaskan secara sekilas saja. Masih sama, key rencananya yaitu 150 L per S dengan debit dengan dijadikan sebagai debit dengan beberapa asumsi sebagai berikut. Dari asumsi 1 sampai jumlah sel bisa dilihat dengan perhitungan desain unit filtrasi elektrodialisisnya. Yang pertama dengan perhitungan besarnya arus listrik dengan rumus I sama dengan FQN dikalikan N per N dikalikan E, di mana didapatkan Q sama dengan 150 R per S. Nanti bisa dilihat di sebelah kiri nomor 1 dengan I sama dengan 670,03 ampere. Dengan lalu yang kedua, perhitungan energi P sama dengan R I kuadrat, di mana R adalah 5, I kuadratnya yaitu 670,03. Nah, didapatkan P sama dengan 2,245 kW. Yang ketiga, menentukan luas area atau luas membran. Yang pertama ditentukan dulu density-nya, di mana density-nya didapatkan 50 mega ampere per cm kubik. Lalu kuadrat. Lalu untuk luas areanya bisa dilihat dengan didapatkan hasil 13.400,6 cm kuadrat. Lalu didapatkan juga luas membrannya 116 cm kuadrat. Ini serupa dengan yang tadi dijelaskan oleh Adina Ragil. Lalu untuk proses elektrodialisisnya, proses elektrodialisis sangat bergantung pada hal-hal prinsip atau hal-hal dasar sebagai berikut. Yang pertama,
garam yang terlarut dalam air adalah terdiri dari ion-ion positif maupun negatif. Untuk yang kedua, ion-ion dalam larutan bergerak ke arah elektroda yang memiliki muatan listrik yang berlawanan dengan muatan ion tersebut. Untuk yang terakhir, membran yang digunakan dibuat agar bersifat selektif terhadap anion atau kation. Ini sumber dari Sutrisna 2002. Masih sama untuk proses elektrodialisis. Pada pengaplikasiannya, elektrodialisis dapat dilakukan dengan sistem batch dan continue. Mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya, di mana dengan sistem continue adalah air baku dialirkan melalui sejumlah kompartemen dan dihasilkan air produk sebagai output. Untuk pada elektrodialisis sendiri terjadi proses reaksi oksidasi dan reduksi, di mana untuk oksidasi sendiri adalah reaksi pelepasan elektron, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen dari suatu zat atau reaksi menerima elektron. Mungkin bisa dilihat untuk reaksi yang terjadinya ada di bawah untuk yang katoda dan anodanya. Berikut adalah ilustrasi dari proses elektrodialisis berdasarkan dari Stratman 2010. Lalu untuk yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang akan memengaruhi dari proses elektrodialisis itu sendiri. Yang pertama adalah DC supply, di mana arus DC merupakan jenis arus arah yang berfungsi untuk mempercepat pergerakan perpindahan kation dan anion menuju elektroda. Nah, proses elektrodialisis ini menggunakan arus searah 10 supaya arus elektron berjalan dari kutub negatif ke kutub positif. Untuk elektroda inert adalah elektroda yang tidak bereaksi sebagai katoda maupun anoda, sehingga dalam elektrolisis yang mengalami reaksi redoks adalah elektrolit sebagai zat terlarut atau air sebagai pelarut. Contohnya ada karbon dan platina. Untuk yang kedua, poin kedua, sedangkan elektroda aktif adalah elektroda yang ikut bereaksi, terutama jika digunakan sebagai anoda karena akan mengalami reaksi oksidasi, contohnya yaitu besi dan aluminium. Selanjutnya ada faktor yang ketiga, yaitu membran. Membran penukar ion ada dua, yaitu membran penukar kation dan membran penukar anion. Mungkin untuk karakteristiknya yang pertama, membran elektrodialisis itu yang pertama memiliki selektivitas yang tinggi, di mana mempunyai sifat permeabel yang tinggi terhadap ion yang berlawanan dan mempunyai sifat tidak permeabel. Lalu yang kedua ada memiliki tahanan listrik yang rendah. Yang ketiga, kekuatan mekanik tinggi dan mempunyai bentuk yang stabil, dan terakhir yaitu stabilitas kimia tinggi dengan kisaran pH 0-14 pada kehadiran oksidatornya. Untuk yang terakhir, poin 4, ada elektrolit. Elektrolit adalah zat yang terlarut dalam bentuk ion-ion. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut sebagai zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Nah, berikut untuk tadi yang saya bilang tadi, yang pertama ada proses batch. Ini merupakan proses elektrodialisis yang dikembangkan pertama kali. Pada proses ini, feed disirkulasi dari tangki, maksudnya tangki penampung melewati spacer demineralisasi suatu stak tunggal hingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Ini yang pertama. Yang kedua ada proses feed dan bleed, di mana proses ini digunakan apabila dalam variasi besar pada konsentrasi dari larutan feed berlawanan dan aliran kontinu produk yang diinginkan. Pada proses feed and bleed ini, suatu bagian dari larutan produk diresirkulasi dan dicampur dengan larutan feed, yang kemudian larutan campuran ini menjadi feed yang sesungguhnya. Yang ketiga ada yang kontinu. Pada jenis ini aliran dibuat suatu lintasan tunggal melewati stak dan keluar berupa produk. Aliran ini konsentrat secara partial diresirkulasi untuk mengurangi kandungan airnya. Yang berikut adalah tabel dari kelebihan dan kekurangan dari 3 metode atau model operasional dari proses batch, feed, dan continue. Untuk yang pertama, dari proses batch sendiri ada memiliki 2 kelebihan. Yang pertama, laju demineralisasi yang tinggi, bebas fluktuasi pada komposisi feed, dan kekurangannya desain cukup kompleks berkaitan dengan feed dan produk. Untuk yang proses feed and bleed memiliki 3 kelebihan nih. Ada produksi kontinu, mudah adaptasi terhadap fluktuasi laju air dan komposisi, dan yang terakhir yaitu kecepatan demineralisasi yang tinggi juga, sama seperti proses batch. Untuk kekurangannya, kecepatan tinggi dari resirkulasi,
konsumsi energi yang cukup tinggi dan spesifik tinggi, desain dan kompleks terhadap perpipaan. Untuk yang terakhir, yaitu proses kontinu, memiliki dua kelebihan. Yang pertama, konsumsi energi spesifik minimal, desain sederhana terhadap perpipaan dan kontrol, dan yang kekurangannya ada dua juga, adaptasi terhadap fluktuasi buruk pada laju aliran feed dan komposisi, dan yang terakhir yaitu laju demineralisasi dan laju aliran saling memiliki ketergantungan. Nah, berikut adalah beberapa aplikasi dari proses elektrodialisis yang diterapkan di dalam kehidupan. Yang pertama adalah desalinasi air payau, pemekatan air laut, desalinasi air laut, recovery metal dan air dari air pencuci electroplating, desalinasi pendingin tower, recovery asam dan basa dari buangan pengasaman asam, demineralisasi lautan anggur, serta yang terakhir yaitu demineralisasi lautan gula. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait materi mengenai elektrodialisis. Semoga bisa tersampaikan dengan baik materi yang saya berikan, dan juga presentasi yang saya tampilkan ini template-nya berasal dari Slido. Terima kasih buat teman-teman semua atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kormat. Terima kasih kepada Emil untuk presentasi yang telah diberikan, sangat lengkap. Kemudian untuk presentasi yang ketiga dilanjutkan kepada Sisi Aira Melgatis-Mayer. Kepada Sisi, saya persilahkan. Sebelumnya, apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Aira Melgatis-Mayer dengan NIM 210801181-220 akan menjelaskan topik 4 yaitu elektrodialisis. Elektrodialisis atau biasa disingkat dengan ED adalah proses pemurnian secara elektrokimia dengan ion-ion berpindah melintasi membran selektif anion dan kation dari larutan konsentrasi rendah ke tinggi menggunakan aliran arus listrik searah atau DC. Prinsip proses ini adalah pemisahan ion dari larutan normal dan pengurangan mineral-mineralnya dengan menggunakan membran bermuatan dan arus listrik yang diperlukan sebagai gaya dorongnya. Membran yang dipergunakan bersifat selektif atau permeabel terhadap anion maupun kation. Berikut merupakan bagian-bagian penting dalam elektrodialisis. Suatu unit elektrodialisis terdiri dari dua buah elektrode, yaitu anode bermuatan positif dan katode bermuatan negatif, seperti dilihat dari gambar di samping. Selanjutnya terdiri dari membran penukar ion. Yang pertama yaitu membran penukar anion, yaitu yang meloloskan ion-ion bermuatan negatif dan menahan ion-ion bermuatan positif. Yang kedua, membran penukar kation yang meloloskan ion-ion bermuatan positif dan menahan ion-ion bermuatan negatif. Membran penukar ion disusun bergantian atau selang-seling, seperti gambar di samping kanan. Selanjutnya, modul membran dan seleksi membran. Untuk mengaplikasikan membran di dalam skala teknik, umumnya diinginkan membran dengan permukaan yang cukup luas. Hal ini dapat diakomodir dengan mengemas membran dalam satu unit yang biasa disebut dengan modul. Konfigurasi modul, yaitu bentuk yang umum digunakan pada proses elektrodialisis adalah bentuk filter press dan unit sel. Seperti gambar di samping, komponen modul terdiri dari pasangan sel membran, membran kation, membran anion, spacer atau pengatur jarak, aliran dibuat, spacer aliran konsentrat, dua elektrode, kompartemen elektrode. Selanjutnya, yaitu membran elektrodialisis.
bersifat menghantarkan listrik dan tidak tembus air dan merupakan resin yang dibentuk sebagai lembaran yang dapat selektif anion atau kation. Semenjak polimer penukar ion dapat larut dalam air, maka diperlukan suatu cross-linking untuk mencegah pelarutan dari membran penukar ion. Biasanya cross-linking yang dipergunakan adalah divinyl benzen. Membran elektrodialisis terdiri dari membran penukar anion dan membran penukar kation. Membran penukar anion berisi kation sehingga bertindak sebagai barrier atau pembatas bagi kation, dan membran penukar kation berisi anion bersifat sebagai barrier atau pembatas bagi anion. Berikut skematik membran penukar ion. Selanjutnya spacer atau pengatur jarak yang berfungsi untuk memisahkan letak kedua membran dan sebagai penguat kedudukan membran. Selain itu, juga untuk mengatur kontrol larutan feed, karena itu spacer dilengkapi dengan lubang dan saluran untuk lewat aliran dan sekat atau screen. Sekat pada spacer berfungsi untuk menjaga agar campuran larutan pada permukaan membran dapat maksimum dan diharapkan hilang tekan dapat seminimum mungkin. Berikut gambar dari dua spacer. Yang gambar pertama itu bentuk spacer yang berliku dan yang kedua bentuk spacer berlapis. Selanjutnya elektroda. Elektroda adalah yang paling banyak dikenai keadaan korosi. Karenanya elektroda harus terbuat dari logam mulia, biasanya terbuat dari tantalanum, niobium, titanium, dilapis platina. Katode menghasilkan gas hidrogen dan soda kaustik, jadi harus pada sistem aliran terpisah dan terbuat dari stainless steel. Anode menghasilkan gas klor dan terjadi reaksi oksidasi, sehingga sebaiknya anode terbuat dari platina atau dilapis titanium. Untuk mencegah terjadinya padatan akibat reaksi antara gas dan lapisan elektrode, maka sebaiknya dilakukan pembilasan elektrode dengan menggunakan asam. Selanjutnya, stack atau jajaran membran. Ada dua bentuk konfigurasi stack atau jajaran membran, yaitu filter press dan unit cell. Yang pertama yaitu desain bentuk filter press merupakan dengan tahanan lembaran atau tumpukan membran elektrodialisis terdiri dari plate dan frame. Lembaran-lembaran membran masing-masing dipisahkan dengan lembaran plastik sebagai penyekat. Yang kedua, bentuk desain bentuk sel. Setiap sel konsentrat terdiri dari pasangan membran penukar kation dan membran penukar ion yang ditutup pada bagian tepinya. Setiap sel bisa berisi 50-100 pasang membran. Biasanya bentuk seperti ini digunakan untuk membuat garam pekat dari air laut. Selanjutnya, jenis-jenis elektrodialisis berdasarkan prosesnya yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Emil, terdiri dari 3 proses, yaitu proses batch, proses feed and bleed, dan proses continue. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model operasional proses elektrodialisis, yaitu yang pertama proses batch memiliki kelebihan laju demineralisasi tinggi, bebas fluktuasi pada komposisi feed, dan kekurangannya yaitu desainnya cukup kompleks berkaitan dengan feed dan produk. Yang kedua, proses feed and bleed memiliki kelebihan produksi kontinu, mudah adaptasi terhadap fluktuasi laju alir dan komposisi, kecepatan demineralisasinya tinggi, dan kekurangannya itu kecepatannya tinggi dari resirkulasi, konsumsi energi spesifik tinggi, desainnya kompleks terhadap perpipaan. Dan yang terakhir yaitu proses kontinu memiliki kelebihan konsumsi energi spesifik minimal, desain sederhana terhadap perpipaan dan kontrol. Dan yang kedua, kekurangannya yaitu adaptasi terhadap fluktuasinya buruk pada laju aliran feed dan komposisi. Yang kedua, laju demineralisasi dan laju aliran saling ketergantungan. Dan berikut merupakan aplikasi dari elektrodialisis, yaitu yang pertama desalinasi air payau, pemekatan air laut, desalinasi air laut, demineralisasi air dadih atau whey, recovery metal dan air dari pencucian electroplating, desalinasi pendinginan tower, recovery asam dan basa dari buangan pengasaman asam,
demineralisasi larutan anggur, demineralisasi larutan gula, dan menurut Belfort, senyawa yang mengandung partikel ukuran kecil 0,004 sampai 0,1 nanometer dapat dipisahkan dengan menggunakan elektrodialisis. Terima kasih. Apakah ada tanggapan? Terima kasih kepada Sisi yang telah menyampaikan presentasi. Selanjutnya, apakah ada tanggapan dari teman-teman atau pertanyaan kepada kelompok dengan tema elektrodialisis? Atau mungkin tanggapan dari Pak Jun mengenai kelompok teman-teman yang sudah presentasi. Bapak, saya persilahkan. Baik, saya nggak akan menanggapi. Ini ada beberapa yang belum absen sih. Saya nggak tahu apakah ada pemberitahuan. Saya bacakan aja yang belum absen ya. Riandita Trivena ada di tim atau ada kabar? Ada, tadi saya udah absen, Pak. Di sini belum kok. Oh, berarti Trivena. Ya sudah. Ya udah saya anukan ya. Oke, terima kasih, Pak. Sebentar ya.
Kemudian Vera Meilasari. Ada? Ada kabar? Dinda atau Nurul? Untuk Veranya udah di-mute, Pak. Tapi belum menjawab ini, Pak. Udah di-mute tapi. Taruh absensi itu orang yang mau absen apa kita yang anu tuh? Nurul. Nggak tahu orang lagi lah. Mana, Pak? Kalau mau izin tuh orang YBS yang ngubungi kita apa kita ngubungi YBS? Harusnya yang ini Pak berkepentingan hubungi yang YBS ngubungi kita kan? Iya. Iya, Pak. Berarti nggak ada toh? Nggak ada. Gitulah, jadi SOP-nya kan ya gitu toh, YBS. Yang menghubungi kita. Itu Vera tadi belum. Amintias Nusa Nurani Nuriyah. Gimana? Ada di tim atau ada kabar? Belum ada di tim, Pak. Ya, belum Iya, ada. Pak Jun. Maaf, Pak Jun. Siapa itu? Vera, Pak. Oh, Vera, nah, itu dia. Di mana dirimu kok nggak kelihatan? Iya, Pak. Bagaimana, Pak? Oh, ya udah. Ada tuh kamu? Iya, Pak. Kamu Tadi soalnya ada ini acara jadi nggak ikut. Belum absen ya? Iya, Pak. Sudah, saya absen ini ada. Kemudian Amintias Nusa Nuriyah. Di tim tidak ada, Pak. Kabar nggak ya? Tidak ada. Ya. Kevi Nur Hayati. Mbak Devi ada di tim atau berkabar? Kalau Devi-nya belum di tim, Pak. Juga belum menghubungi saya juga, Pak. Juga belum berkabar. Sudah. Iya, belum, Pak. Terakhir Elang Pramudia. Elang, dirimu di mana? Cari buruan aja sih, nggak pulang-pulang. Belum di tim juga kan ya? Belum ada, Pak. Ini kehadirannya juga aneh banget. Baru berapa nih? Baru 9 kali. Ini terakhir. Berarti kalau ini hadir saja kan 10 balita. 10 berarti melebihi 25% ketidakhadirannya. Tadi kelas A juga lebih banyak lagi tadi. Yang ini kelas B cuma Elang dari. Kita tidak tahu ini ketidakhadirannya kenapa banyak, sehingga nah ini berhubungan dengan yang mau saya sampaikan. UAS Tekum ya, tugas pengganti UAS hari ini akan saya berikan, akan saya kemukakan. Yang berkaitan dengan tadi apa? Ya karena dia melebihi maksimum yang diizinkan, ya maka tidak bisa ikut UAS. Tidak bisa ya. Tapi boleh ikut UAS? Ya boleh. Nah, sekarang UAS-nya kan take home. Ikut UAS boleh.
tapi nilainya nggak bisa dimasukkan ke sistem. Jadi nilainya kalaupun saya dia nanti mengerjakan tugasnya juga, tugas UAS, nah nilainya dialihkan ke tugas. Saya masih memberi kesempatan ya untuk dialihkan ke tugas dengan ya sebenarnya kolom nilai UAS kosong ya karena nggak bisa diisi lagi. Oke, ya. Nah, apa UAS-nya? UAS-nya itu tugas, sebenarnya lanjutan dari tugas yang sekarang ini kita bicarakan. Kita kan punya 6 topik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Topik 1 itu ya seperti tugas besar kan ya. Kan filtrasi dengan media, dengan pasir misalnya. Yang topik 1 tuh. Jadi yang topik 1 itu nggak dijadikan untuk tugas UAS. Jadi tugas UAS itu adalah topik nomor 2, 3, 4, 5, 6 saja. 2 itu adalah membran filtrasi, ya, mikro, ultra, nano filtrasi ya. Topik 2, 3, 4 hari ini RO dan elektrodialisis, dan topik 5, 6 minggu depan. Kita ketemu pas hari UAS-nya. Ya, tolong dicermati, belum tentu, kita tidak tahu. Kayaknya udah keluar belum jadwal UAS? Ada yang tahu? Jadwal UAS sudah ada yang keluar belum? Belum, Pak. Oh, ya. Kalau kemarin belum, Pak. Ya. Ya, hari ini juga saya juga belum gitu loh. Jadi terserah nanti hari apa, nah itulah pertemuannya ya. Dan kemudian 2 hari kemudian, jadi waktunya Anda semua bisa menyicil, mulai dikerjakan nanti 2 hari setelah UAS ya. Ya, kalau biasanya ini kita deadline-nya itu malam hari, deadline-nya itu ya 2 hari, maksimum jam 18.00 sudah dikoleksi ke Kormat ya, ke Ragil atau ke Nurul. Nanti seperti biasa Nurul atau Ragil submit ke saya. Itu Nurul, Ragil. Siapa? Untuk timeline-nya untuk UAS. Topiknya itu ya saya lanjutan 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 5 ya. Nah, dibuat seperti ini. Sekarang kan topiknya 6, kita kan rata-rata 15 tuh satu topik tuh. Jadi yang untuk UAS kan topiknya cuma 5. Nah, itu saya serahkan ke Ragil sama si siapa? Nurul ya. Tetap ini saja dengan beberapa modifikasi, kan pasti dimodifikasi ya, karena topik 1 kan nggak ada. Atau mau dikocok ulang itu artinya dari 0 lagi semua, silakan. Saya sebenarnya serahkan ke Kormat. Yang penting tadi kan rata ya. Dan skopnya sampai di mana? Nah, skopnya harus ingat ini PB-PAM dan seperti membran itulah ya. Itu kan pabrikasi. Ya harus ada harganya gitu ya. Harga membran berapa? Itu sebagai investasi ya. Baik topik 2, topik 3, topik 4 itu kan membran ketiga-tiganya ya. Kalau dikatakan tadi stack untuk modul itu ya debitnya tentu saja ngikutin selama ini berapa debit yang kalian pakai tuh. Selama ini kan kita kan gunakan debit tugas besar tuh.
Ya udah, pakai aja debit itu. Yang jelas hitungan kan beberapa sudah ada hitungan, sudah dilanjutkan. Kalau yang topik membran ya, harus sampai berapa sih? Kalau menggunakan topik 2 itu berapa membrannya, investasi untuk membran. Kalau gunakan 3 berapa, kalau gunakan 4 berapa. Dengan hasilnya ya, kemudian air bakunya, masalah air baku. Untuk topik 2 kan air baku kan bisa seperti air baku tugas besar kan nggak ada masalah. Juga topik 5-6 untuk desinfeksi ya. Tapi untuk 3-4 kan tidak bisa. Ya. Kalau air baku misalnya kebetulan kamu dapat air permukaan, air sungai itu kan tidak bisa. Kan. Tapi kalau topik 2 masih ya, membran filtrasi masih mikro, ultrafiltrasi masih kompatibel lah dengan air baku, air tanah atau air permukaan masih kompatibel. Artinya air baku itu masih bisa dipakai ya untuk 2, 5 dan 6. Tapi untuk 3-4 kan tidak bisa. Ingat kalau 3-4 topik RO dan elektrolisis itu kan soluble ya. Soluble material, soluble kontaminan yang harus disisihkan. Jadi tidak kompatibel ya. TDS total dissolved solidnya yang tinggi ya. Sehingga tadi bisa dikatakan kalau di dalam sistem penyediaan air minum ya desalinasi yang paling desalinasi. Apakah brackish water, payau ya biasanya itu memang elektrodialisis di situ. Ataukah sea water desalination ya itu untuk RO, reverse osmosis. Jadi disesuaikan dulu ya. Debit boleh sama, toh? Tapi kan kualitas, maksudnya yang kebetulan dapat topik 3-4 ya kalian sesuaikan lah gitu ya. Jangan dibilang air bakunya air sungai gitu ya. Masalahnya kalau air sungai kan paling total dissolved solid kan berapa kan ya? Ribuan kan nggak akan mungkin sampai puluhan ribu gitu ya. Sementara kalau RO itu kan bisa sampai 30-40 ribu miligram per liter. Elektrolisis mungkin 15 ribuan sampai 25 ya. Sampai 20 lah ya. 10.000 sampai 20 sih. Air sungai kan nggak akan mungkin sampai segitu. Ya emang tadi kan kita masing-masing kan punya spesifikasi. Makanya tidak boleh ada suspended solid, colloid itu nggak boleh di reverse osmosis ya. Di elektrodialisis itu nggak boleh itu. Apalagi elektrodialisis nggak boleh sama sekali itu. Coba kalau saya tanya siapa yang bisa jawab? Itu kan purity air treated water per met itu kan kalau di RO itu kan kayak tadi disampaikan kan bisa 99%. Apakah elektrolisis itu bisa mencapai air dengan purity segitu itu? Ya. Yang 3-4 coba. Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabnya gimana? Bisa atau tidak? ID itu menghasilkan kualitas air kalau purity-nya tadi 99% tuh, nah sebagus itu gitu loh.
Ya dua-duanya ini nggak boleh, suspended solid, colloid itu nggak boleh hadir. Karena tadi spesifikasinya kan soluble ya, tidak dissolved solid. Coba kalau ada pertanyaan seperti itu gimana pendapatnya? Halo? 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 Ya ini bayang presentasi atau yang papernya segitu atau yang lain juga nggak apa-apa sih beli tanggapan. Kalian semua deh. Tapi kan terutama yang topiknya 3-4 lah. Khususnya lagi yang presentasi kalau kita. Apa tanggapannya? Bagaimana tanggapan terhadap pertanyaan tersebut? Tadi kan anak-anak RO kami nyatakan, oh air saya itu hampir H2O. Bukan 99,99% tadi. Anak-anak ID tadi nggak ada menyinggung-nyinggung itu gitu. Makanya saya tanyakan. Bisakah kalian tuh anak-anak ID itu mengimbangi anak-anak RO gitu, kualitas permeatnya gitu, atau diluatnya gitu. Halo, bagaimana? Pak Jun, Yuk, kalau berdasarkan yang saya baca sebenarnya kalau dari segi perbandingan dari ID dan RO kan sebenarnya cukup bersaing ya Pak ya, apa namanya, dari segi metode dan teknologinya. Cuma kalau dari segi efisiensinya saya kurang tahu Pak yang lebih itu maksudnya apakah ID dapat mengimbangi RO atau sebaliknya itu kurang tahu Pak, belum dapat jawabannya Pak. makanya tadi kan saya minta kamu Tomil menjelaskan gambar tadi itu dulu. Nah itu yang nggak kamu jelaskan dulu, makanya nggak bisa menjawab pertanyaan saya tadi itu. Itu kenapa saya minta kamu, Emil tolong pelan-pelan itu jelaskan gambar itu. Nah karena menjelaskan begitu juga tadi apa Olivia ya, siapa tadi Sisi Aera ya, sama juga jelaskannya. Artinya tidak nganu sinyal saya untuk menjelaskan. Ragil sama sekali nggak ada menjelaskan toh itu. Nah makanya nggak bisa menjelaskan itu. Padahal itu anak-anak RO tadi kan menjelaskan semuanya tiga-tiganya gitu. Dan mengklaim 99,99% bakteri virus lewat. Gitu. Nah, anak-anak ini tadi nggak ada. Gitu. Makanya saya pertanyakan, bisa nggak nantang anak-anak RO? Gitu. Padahal jawabannya itu ada di gambar itu, yang tadi harusnya kalian jelaskan juga secara detail bagaimana. Gitu.
mekanismenya tuh. Nah itu yang miss kalian tuh. Saya tidak tahu apakah anak-anak yang lain 15 yang ID juga bisa lebih bagus menjelaskan sehingga ketemu jawabannya. Sebenarnya jawabannya itu ada di gambar itu. Coba share lagi gambarnya tadi. Gambar ID. Baik Pak, sebentar. Itulah gara-gara kurang menjelaskan sehingga timbul pertanyaan dan tidak bisa menjelaskan. Anak-anak RO ada? Itu anak-anak ID nggak bisa mengimbangi kalian, Pak. Mungkin kalian punya jawaban. Kalian bilang kan 99,99%. Yakin kalau dan kalian bisa nggak mengklaim anak-anak ID nggak bisa menghasilkan 99,99% kayak kami gitu loh. Nah, itu juga sebenarnya dari mekanisme tadi juga terjawab. Coba sekarang tanya, saya jawab pertanyaan ini saya alihkan ke anak-anak RO. Baik yang 3 maupun yang 15. Baik yang 3 maupun yang 12 lainnya. Yang sama topiknya. Nah, kalau masih kurang yang bisa menjawab pertanyaan saya ini dan saya bilang benar, baik anak RO maupun anak ED itu saya kasih nilai A. Jadi Anda nggak perlu lagi udah ngerjain UAS misalnya. Tapi kalau kebetulan dia anak nanti topik 56 ya tetap minggu depan topik 56 gitu ya. Artinya sudahkah saya jamin A dari saya? Ya, kita kan Pak Wawan, Bu Siri kan lain lagi. Tanpa perlu mengerjakan apa tugas UAS lagi. Nah, silakan anak-anak RO. Jadi anak-anak ID tadi belum menjelaskan gamblang ya, bagaimana mekanismenya. Tapi sebenarnya anak-anak RO tadi sudah menjelaskan gamblang. Tapi sayangnya tuh ya kalian itu kayak anak kecil aja Mas Yan tadi. Ceritanya itu belum menghayati gitu loh. Masih hanya kayak anak kecil ngomong gitu loh. Tanpa ngerti apa yang diomongkan. Nah itu loh. Jadi petunjuk dari saya itu nggak kemana-mana gitu loh. Tapi ada di gambar itu sendiri. Gitu. Sebenarnya gitu loh. Jadi yang saya minta kan, kalau anak-anak RO, mana kamu anak-anak ID hasilmu tuh. Gak bakalan lu dapat sebagus punya kami gitu. Yang anak-anak ID ya menjelaskan kenapa ya aku nggak bisa sebagus RO gitu. Nah, jadi itu udah takdir itu loh. Itu udah takdir. Udah given gitu. Ya gitulah nasibnya itu. Gak akan mungkin gitu. Nah, ini clue lagi nih. Gak akan mungkin. Ide itu kualitasnya mengejar, apalagi menyalip itu jauh panggang dari api gitu ya.
Kalau kami bilang, orang Batak bilang, jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api, kapan matengnya satenya ya? Kalau anak-anak ID itu jawabannya ada di gambar ini. Anak-anak RO, coba ada yang mau share gambarnya juga? Ada di gambar itu jawabannya. Maaf Pak Jun, boleh share screen? Anak apa? RO? Saya RO Pak. Ah, Iya. ya boleh. Ya boleh dong kalau RO. Nah, ini dengan dulu ya, anak ID. Punyamu yang mana gambarnya ya? Tadi kan Gambarnya Dian yang ya? ini atau Dian. bukan ya Pak? Yang gambar mekanisme. Berarti gambar-gambar awal lagi sebelum ini. Berarti. Punya saya adanya ini Pak. Oh, berarti bukan kamu lah. Coba Iya. yang dua lagi siapa? Nah. Makasih Pak. Iya. Yang Ezra sama yang Olivia berarti. Jadi kalau dari Sarah ya Sarah. Tapi tadi saya dapat A tadi ya. Permisi Pak Jun, izin Iya? share boleh Pak? Oh boleh banget, boleh aja tuh. Gimana tuh kamu? Sebentar Pak, ya Pak, saya dari RO. Jadi yang pertama saya gambarnya pertama skema Pak, skema osmosis. Terus Ya udah itu aja yang ada itunya aja. Ini ya Pak ya? Bukan. Berarti ya terus ini atau yang tadi? Ya ini aja yang pertama aja lah. Yang halaman slide kedua aja. Ini Pak? Ada yang iya. Atau punya ini lebih bagus kayaknya berarti. Punya Olivia aja. Oh, baik. Kayaknya kalau gitu itu gambarmu berarti mungkin Olivia yang lebih nganu. Ibra. Siapa? Ibra. Siapa Saya namamu tadi? Baik. Terima kasih Pak. Ezra. Ya. Siap. Oh. Sudahlah, kamu aja Ezra, kayaknya nganu kamu aja tadi. Maaf, kamu aja, Pak. Ini mau share screen, Pak. Sebentar ya, Pak. Tapi gambarnya masih kalau sesuai dengan file tuh masih bagusan gambarnya Ezra. Oh, baik Bapak. Ezra, coba kamu. Baik Pak, sebentar. Kamu aja yang seperti gambar ini loh yang di halaman 2 filemu. Yang kamu kirimkan. Halaman 2. Sebentar. Itu sama dengan slide mana itu? Halaman 2 yang di makalah ya Pak ya? Ya, itu sama dengan slide mana? Sebentar Pak, saya cek dulu Pak. Oh, slide 2 itu sama kayak itu. Slide 2 ya. Kembali ke slide 2. Slide 2 aja, dah. Slide 2 ya Pak ya? Iya. Sebentar. Sama itu kayaknya. Ini ya Pak ya? Atau bawahnya? Iya, itu kan slide 3 toh. Oh, slide 2 yang ini. Baik. Ya, slide 2 tuh mana, Ezra? Gimana sih kamu? Slide 1 kan kopermu itu loh. Ya, ini Pak, slide 2 Pak. Ya, berarti ini berarti. Ya.
Ya itu berarti kalian tuh ya itulah belum memahami yang dibaca gitu, belum menghayati gitu ya. Yakin begitu lamanya pertanyaan saya itu, ya berarti kalian belum menghayati itu. Baru membaca gitu. Padahal belajar itu kan bukan membaca, toh. Menghayati dan mengamalkan. Jawabannya ada di sini, baik.